Salam TNI Prima. Pemirsa TNI TV, hadir kembali bersama saya Serda Koat Nauli yang akan menemani Anda dengan kabar-kabar terpilih seputar TNI yang akan dirangkum dalam program Jurnal Sepekan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Gedung Nusantara Paripurna, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juli 2024. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Rapat ini membahas permohonan persetujuan revisi RKA-KL UU Kemhan tentang penambahan 20 kegiatan pinjaman dalam negeri dalam DIPA tahun 2024. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Wamenhan RI Muhammad Herindra, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, beserta pejabat utama TNI lainnya. 906 calon perwira remaja TNI Polri menerima pengarahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Gedung Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 10 Juli. Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan pentingnya calon perwira remaja memahami dan memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di tengah era modern dan digital yang semakin berkembang. Sinergitas TNI dan Polri juga menjadi pembahasan utama Panglima TNI. Menurutnya, sinergitas TNI Polri memiliki peran penting dan nilai strategis karena merupakan komponen utama keamanan nasional yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan berjalannya roda pembangunan nasional. Panglima TNI juga memperkenalkan visi dan misi TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Pada akhir sambutan Panglima TNI, menaruh harapan besar kepada para calon perwira muda untuk menjadi agen perubahan, penjaga nilai-nilai Pancasila, dan penerus kepemimpinan bangsa. Panglima TNI juga mengingatkan pentingnya doa, ikhlas dalam menjalankan tugas, serta menghormati orang tua dan sesama. KRI Diponegoro 365 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28 Unifil melaksanakan latihan bersama peningkatan kemampuan dan kesiapan Satgas MTF di daerah operasi maritim Laut Mediterranean Lebanon, Rabu 10 Juli. Latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satgas MTF, Laksamana Muda Dirk Gardner, melibatkan 5 kapal perang dari 5 negara, Indonesia, Jerman, Bangladesh, Turki, dan Yunani, serta 2 helikopter dari Indonesia dan Lebanon. Materi yang dilatihkan meliputi kemampuan manuver, POTEX atau Photo Exercise, perbaikan dan dukungan logistik di tengah laut, dan latihan Cross-Deck Helo Operation. Latihan seperti ini selain untuk meningkatkan kemampuan taktis satuan tugas, juga untuk mempererat hubungan antara unsur MTF Unifil dalam suatu gugus tugas multinasional. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menggelar kegiatan ceramah rohani dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah 2024 Masehi yang bertempat di Masjid Sudirman Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang mengambil tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik menuju Indonesia Emas 2045 ini diikuti oleh seluruh personil TNI yang berdinas di jajaran Mabes TNI. Sementara itu, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Dr. Otman Omar Shihab, yang menjadi pembicara pada acara tersebut, berpesan kepada seluruh prajurit untuk selalu menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Belajar hidup untuk tidak merasa memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Berbuatlah bukan karena sesuatu itu, tapi karena Allah. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada Kamis 11 Juli. Dalam kunjungan tersebut, melalui Menteri Pertahanannya,
Dr. Eng Hen memberikan penghargaan bintang jasa Pingat Jasa Gemilang kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Singapura. Penghargaan tersebut diberikan pemerintah Singapura sebagai pengakuan atas kontribusi Jenderal TNI Agus Subianto dalam memperkuat hubungan pertahanan yang erat dan kerjasama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura selama masa jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Selain menerima penghargaan, Jenderal TNI Agus Subianto juga melakukan pertemuan dengan Panglima Tentara Singapura, Laksamana Madya Aronbeng. Pertemuan tersebut membahas tentang potensi kerjasama antara TNI dan SAF di masa yang akan datang. Komando Operasi Khusus TNI atau Koopsus TNI yang merupakan gabungan pasukan khusus Trimatra melaksanakan latihan aksi khusus pembebasan sandera di fasilitas PT Pertamina Transkontinental Jakarta Utara. Latihan yang dilaksanakan pada 13 Juli ini melibatkan 3 pasukan khusus dari tiap matra, Kopassus Angkatan Darat, Denjaka Angkatan Laut, dan Denbravo Angkatan Udara. Latihan ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan tempur, meningkatkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus secara terpadu, terintegrasi, dan profesional, serta terwujudnya interoperability antar satuan serta instansi di luar TNI. Pada kesempatan tersebut, Dan Koopsus TNI, Majen TNI Suhardi SIP, dalam amanatnya menyampaikan bahwa latihan aksi khusus Koopsus TNI tahun anggaran 2024 merupakan wujud sinergisitas Trimatra TNI. Dalam hal ini adalah Satuan Khusus TNI dan satuan-satuan TNI yang tergabung diwujudkan dalam rangka untuk melihat kita. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin acara serah terima jabatan Asintel Panglima TNI dari Mayor Jenderal TNI Jaka Budi Utama kepada Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugraha bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 15 Juli 2024. Panglima TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan sebagai proses yang memiliki 2 dimensi, yaitu dinamika dan pembinaan. Dari sisi dinamika, serah terima jabatan adalah kebutuhan dan keharusan untuk memelihara momentum reformasi dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok. Sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personil untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. Panglima TNI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat lama Majen TNI Jaka Budi Utama. Beliau juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugas dan amanah dengan bekal pengalaman, dedikasi, dan profesionalitas yang dimiliki. Komandan Kodiklat TNI Laksdia TNI Maman Firmansyah memimpin upacara penutupan pendidikan pertama perwira prajurit karir tahun anggaran 2024 di Kodiklat TNI Serpong, Tangerang Selatan, Senin 15 Juli. Dalam amanatnya, Dan Kodiklat TNI mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang telah mengikuti pendidikan pertama dengan baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada para pengasuh, pembina, pengajar, dan pelatih atas dedikasi dan kerja keras dalam penyelenggaraan pendidikan Dikmapa PKTNI tahun 2024, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dikmapa PKTNI tahun 2024 diikuti oleh 350 orang siswa yang terdiri dari 141 orang dari Matra Darat, Matra Laut 108 orang, dan Matra Udara 101 orang. Pemirsa TNI TV, laporan tadi menutup program kita hari ini. Saksikan terus program Jurnal Sepekan pada episode berikutnya. Salam TNI Prima.